Ya, assalamualaikum Bu Asi. Apakah dari Dinas Perumahan program Sudin Perumahan memberikan apar ini ke warga kami untuk dipergunakan sebagai alat pemadam kebakaran. Bagaimana tanggung jawab para RT dengan alat pemadam kebakaran ini nanti apabila diterima, Bu Asih? Jadi tanggung jawab RT sendiri itu harus dijaga dan dirawat. Nanti ada penyuluhannya kembali. Jadi tabung itu harus selalu dalam kondisi bersih. Letakannya juga nggak boleh dibawa, harus dicantel di tembok. Nanti ada struk untuk pengikatnya. Terus jangan diusahakan jangan sampai hilang. Untuk kalau nggak salah untuk garansi pengisiannya itu gratis selama 1 tahun. Terus untuk N2-nya 2 tahun. Nanti di alat pemadam itu ada barcode yang bisa di-scan. Di situ ada nomor HP WA dari vendornya. Nanti kalau untuk pengisian, tapi setelah lewat dari 1 tahun ya harus beli sendiri. Oh, beli sendiri. Iya. Jadi harus isi sendiri setelah 1 tahun. Iya. Nanti dibicarakan lagi dengan kelurahan terkait anggarannya. Seperti itu. Oke. Tapi tolong dijaga ya Pak ya, jangan sampai hilang kalau nggak digunakan salah. Jadi Kayaknya 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun harus dijaga ya Bu? Iya, nggak selamanya. Iya selamanya enggak, maksudnya ini kan diganti refill ulang. Kalau habis diganti ulang. Tapi kayak expirednya 2 tahun. Iya, ini kan termasuk aset negara yang perlu dijaga. Inventarisnya harus terdata. Iya, gitu. betul Pak. Karena ini kita masuknya belanja modal. Iya. Dia harus dirawat. Ya memang dirawat dan dijaga jangan sampai hilang. Iya. Karena memang di RW 5 Bu, data-datanya komplit semua, mulai dari RT 115, mulai dari zamannya 10 tahun yang lalu masih ada data-data itu. Kami utusan dari warga RW 05 mengucapkan terima kasih atas dari Sudin Perumahan. Tambahan Pak, untuk distribusinya diatur sesuai keperluannya, sesuai usulan dari warga masing-masing. Oke. Dari RT berapa yang diperlukan waktu usulan. Oke. Iya. Iya, makasih Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mereka memberikan rasa aman nyaman kepada masyarakat, tapi mereka bagaimana bisa menjual tabung pemadam kebakaran itu sebanyak-banyaknya dengan keuntungan yang lumayan, kan begitu. Nah, ini yang nanti disampaikan ini kebetulan saya menjadi satu vendor, saya kebetulan juga pensiun dari pemadam kebakaran baru 1 November kemarin. Jadi sekarang saya bekerja dengan satu perusahaan lumayan cukup ternama juga. Yang kedua, saya juga mendirikan usaha itu. Jadi jangan khawatir obat yang kita pakai sekarang. Saya kemarin mencoba banyak beberapa vendor dari perusahaan-perusahaan itu ada yang 70, 90 kan gitu. Nah, yang saya coba sekarang itu antara 70 dan 90. Tapi kemarin hasil coba saya juga baru kemarin. Karena yang saya beli itu kemarin 90% Pak. Saya beli dari luar bukan dari vendor ini. Setiap vendor itu berbeda. Begitu yang sebenarnya nanti Bapak akan lihat kalau memang kebetulan ada yang warnanya agak kebiru-biruan itu punya saya, jadi nggak saya pakai tuh akhirnya. Karena itu nilainya itu konsentratnya itu 90%. Tapi harganya murah, saya beli itu Pak. Ya. Tapi ternyata kemarin saya pakai pelatihan di Jakarta di Gandaria Utara nggak maksimal. Dan ada alat pemadam yang didistribusikan dari Sudin Perumahan kepada kelurahan, yang kelurahan nanti akan distribusikan RW langsung ke tujuannya adalah pertama bahwa semakin maju kota Jakarta ini, yang jelas ancaman bahaya kebakaran pun akan semakin tinggi. Tentunya karena apa? Ya, karena apa? Api mengurung di dalam satu ruangan hanya memerlukan waktu 3 menit 47 detik. Jadi api mengurung dalam satu ruangan hanya memerlukan 3 menit 47 detik.
Yang namanya kebakaran di ibu kota atau di Jakarta ini kan nggak langsung besar. Pasti dari kebakaran kecil dulu. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Tapi tidak semua juga api kecil juga menjadi kawan. Kalau seandainya ada sumber permeciknya atau dari gas yang bisa kita tidak kendalikan, itu akan menyebabkan terjadi kebakaran, terjadi musibah. Yang mungkin di wilayah-wilayah lain mungkin tidak terjadi, alhamdulillah. Seperti di Tambora, 400 rumah, Permata Hijau 400 rumah, Jakarta Timur. Nah, inilah yang ini. Harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun musnah sekejap tak tersisa. Itu artinya kita mengumpulkan, membangun rumah dalam relatif sekian menit rumah ini bisa terbakar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pendistribusian alat pemadam dari Sudin Perumahan kepada warga, mudah-mudahan warga ini bisa memakai, bisa mempergunakan pada saat membutuhkan. Jadi alat ini bisa dipergunakan secara cepat, tepat, dan selamat. Tentunya untuk meminimalisir kerugian yang akan kita hadapi. Nah, tentunya bukan hanya bapak-bapak saja nanti yang harus bisa mempergunakan alat ini. Rakyat, warga pun juga harus kita latih. Bila perlu nanti ada pelatihan, kontak WA saya siap. Peralatan saya ada. Yang penting siapkan lapangan. Arahan dari pemadam kebakaran mudah-mudahan semua berjalan lancar karena akan mendapatkan setiap dua buah apar, satu besar satu kecil. Nah, ini adalah program dari Dinas Perumahan. Ini adalah salah satu tender yang menjelaskan kegunaan apar yang akan dipraktekkan oleh para RT CRW 05 Kelurahan Kasunan. Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Kasunan. Pada hari ini kita dalam rangka silaturahmi kami ya dari vendor, dan ada alat pemadam yang didistribusikan dari Sudin Perumahan kepada kelurahan, yang kelurahan nanti akan didistribusikan ke RT atau RW, atau Pak RW langsung ke Pak RT. Yang tujuannya adalah pertama, bahwa semakin maju kota Jakarta ini, yang jelas ancaman bahaya kebakaran pun akan semakin tinggi. Tentunya karena apa? Api mengurut di dalam satu ruangan hanya memerlukan waktu 3 menit 47 detik. Jadi api mengurung dalam satu ruangan hanya memerlukan 3 menit 47 detik. Yang namanya kebakaran di ibu kota atau di Jakarta ini kan nggak langsung besar. Pasti dari kebakaran kecil dulu. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Tapi tidak semua juga api kecil juga menjadi kawan. Kalau seandainya ada sumber permeciknya atau dari gas yang bisa kita tidak kendalikan, itu akan menyebabkan terjadi kebakaran, terjadi musibah. Yang mungkin di wilayah-wilayah lain mungkin tidak terjadi, alhamdulillah. Seperti di Tambora, 400 rumah, Permata Hijau 400 rumah, Jakarta Timur. Inilah yang ini. Harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun musnah sekejap tak tersisa. Itu artinya kita mengumpulkan, membangun rumah dalam relatif sekian menit rumah ini bisa terbakar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pendistribusian alat pemadam dari Sudin Perumahan kepada warga, mudah-mudahan warga ini bisa memakai, bisa mempergunakan pada saat dibutuhkan. Jadi alat ini bisa dipergunakan secara cepat, tepat, dan selamat. Tentunya untuk meminimalisir kerugian yang akan kita hadapi. Nah, tentunya bukan hanya bapak-bapak saja nanti yang harus bisa mempergunakan alat ini. Rakyat, warga pun juga harus kita latih. Bila perlu nanti ada pelatihan, kontak WA saya siap. Peralatan saya ada, karung, rem ada. Yang penting siapkan lapangan.
Ya, ada lapangan, kami siap membantu. Nggak usah Bapak ngasih duit, kalau saya ngasih ampun, nggak usah. Yang penting pulang diongkosin. Siap. Yes. Siap. Jadi nanti dari alat pemadam ini, ya, kita melihat kebakaran, anggap kebakaran itu nggak langsung gede seperti ini. Ya. Bapak punya alat yang ini digantung, diambil, anggaplah ini gantungan Bapak, Pak. Iya. Nah, ambil, tarik, seperti ini. Coba dulu, nggak usah terburu-buru, cabut tuh, saya hampir lupa, cabut. Nggak usah terburu-buru juga disempatkan seperti itu. Ya. Jadi kalem, istirahat tuh. Mati, Pak. Oke Pak, siap Pak. Ya, siap. Oke. Bentar. Berarti saya boleh nyoba, Pak. Oke lanjut. Ketua RW dulu, Pak. Ketua RW dulu. Ah, siapa ketua RW? Pegang, ayo. Ya, Pak. Nanti baru RW, pegang siap, ya. ini. Boleh. Pegang ini dulu. Ketua RW.